mengadakan juga relasi menjadi disinfeksi maupun pengembangan pada budaya. Kalau bagian terkait dengan hubungan dan yang mempunyai tidak ada dari orang luar itu. Dia penyelenggara yang dibuka setiap penyelenggara negara juga setelah dilayani secara panjang dimulai negara sistem memiliki pemain secara maksimal. Dengan negara sistem memiliki maupun secara maksimal. Maupun mungkin Indonesia Barat. Sedangkan pada ini adalah sebenarnya bekerja ini itu sebenarnya pada proses yang bisa sebenarnya dengan adanya pada sebuah ini seperti kita jual itu ada sebenarnya dan ada sebuah istilahnya yang mereka formnya bisa di sini dengan sekarang kita harus dilalui dengan maknanya lain istilah kita juga dari masyarakat di dunia dan kabarnya juga sekitarkan yang berbeda masyarakat menjadikan jalan juga yang bertemu siapa bagaimana juga yang kedua dunia dan dari istilah kami di Silakan yang ingin bertanya.
Saya bertanya, ada dua kemungkinan tuh. Kemungkinan yang pertama itu sudah paham sekali. Kemungkinan yang kedua bukan itu, karena sudah makan kan, terlena. Ibu itu. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari kawan-kawan, nah ini mungkin kita coba untuk menyampaikan majas ini secara sederhana. Ya. Kita akan bikin tabel ini, Ranji. Ini. Sampaikan dan kita bahas di bayi itu ruang lingkupnya ada berapa kemarin? Ya, pertama ini yang kedua tiga ajar, sekarang ajar. Jadi hari ini pembahasan kita adalah al-majar. Dalam ilmu bahasa, majas itu juga sering dimaknai lawan dari al-hakikah. Hakikah itu sudah menjadi bahasa kita berbuat dari rusi. Hakikat dan majaz atau majaz sudah menjadi bahasa kita dari rusi. Dia ada misalkan makna majazi, makna hakiki. Sudah sering kita dengar sudah. Apakah sudah menjadi bahasa terapam atau bahasa hakiki? Kemudian majaz itu cara berbicara sebagai dua. Ada namanya majaz al-asli, ada namanya majaz lughawi. Ya, majaz lughawi terbagi lagi kepada dua yang besar. Ya. Pertama ada namanya majaz mursal. Yang kedua ada namanya majaz al-mursal bil isti'arah. Ini juga sering kita dengar dengan isti'arah. Majaz mursal bil isti'arah. Kita lengkap dengan istilah isti'arah. Nah, ini saja kita pahami hari ini. Dan saya tak perlu lagi ke bawah-bawah. Masih banyak bagian-bagiannya. Masih banyak lagi bagian-bagiannya. Saya kita sampai ke kedalaman 20 meter ke bawah. Kita selesai. Masih di atas lagi.
dalam majas itu lawan dari hakikat. Dalam bahasa Indonesia ada majas, ada makna majas, ada makna hakikat. Nanti kita lihat masalah majas. Kemudian dia terbagi dua secara garis besar. Ada yang disebut dengan majas al-aqli, dan yang kedua adalah majas lugawi. Lugawi juga terbagi dua secara garis besar. Ada majas mursal dan ada majas al-mursal bil isti'arah. Bukti kedalaman itu saja. Nah, sekarang kita lihat pengertiannya atau pemahaman dari istilah yang ada di depan. Kalau pengertian majas ada dalam makalah halaman 3. Pengertian majas ada di makalah halaman 3. Boleh kita pakai. Nah, apa bacanya itu? Majas adalah al-majazu huwa al-lafzu al-musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqatin ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'na. Ini ada sabiq, ada al-wad'i. Mungkin lebih pas dari makna al-wad'i. Al-makna al-wad'i. Tapi makna yang sebenarnya ada dalam asal kata itu. Ketika orang melafazkan kata baju, apa makna wad'i dari baju? Baju. Sekarang katakan baju. Apa makna yang diletakkan untuk kata baju? Pakaian ini, baju. Baju. Tapi ada pula orang mengistilahkan bajunya kebesaran. Pernah dengar bajunya? Jadi baju semuanya tepat. Tapi kenapa keluar ungkapan bajunya sebesar? Kenapa? Ukuran itu kalau hakiki. Itu hakiki. Jadi kalau orang melafazkan kata baju, makna al-wad'i, makna yang ditetapkan untuk lafaz baju itu adalah yang dipakai. Pakai yang menutupi tubuh. Tapi baju itu ternyata bisa dimaknai yang lain. Nah, kalau hakikinya baju itu adalah makna wad'i. Ada makna yang lainnya. Betul, ketika dalam kalimat tadi disebut bajunya kebesaran. Bajunya kebesaran itu bisa maknanya lain. Bukan berarti bajunya itu lengkap. Tapi apa yang telah maknanya itu? Orang penting itu lagi. Itu kalau baju kebesaran ya. Tapi kalau bajunya kebesaran, beda gitu. Karena baju kebesaran sah. Berarti itu ada baju-baju khusus dari imam. Jangan. Menunjukkan kemuliaan, keagungan, atau keistimewaan. Itu namanya baju kebesaran. Tapi kalau ungkapan bajunya kebesaran, lainnya itu. Bisa jadi maknanya adalah beban yang diberikan tidak sesuai dengan orang. Diberi dia jabatan A, ternyata dia bersama itu jabatan, maka ada muncul istilahnya bajunya kebesaran.
Jadi ini contohnya ya. Jadi yang ingin saya katakan bahwa majas itu adalah lafaz. Mana sudah sampaikan. Apa bedanya lafaz itu dengan kata? Ya kan? Kalau kata bisa jadi dia hanya tertulis. Tapi kalau lafaz sudah diucapkan. Orang baru paham ketika dia sudah diucapkan. Karena saya ini kata tertulis. Seperti batu tadi tertulis. Tapi kalau dia sudah diucapkan oleh seseorang, maka maknanya itu bisa kemana-mana. Sehingga yang menjadi persoalan atau yang menjadi objeknya adalah lafaz yang digunakan. Lafaz yang digunakan. Kewaili mawudi alahu. Untuk makna yang tidak ditetapkan untuk lafaz itu. Jadi berdasarkan lafaz yang digunakan untuk makna yang tidak ditentukan, yang tidak ditetapkan untuk lafaz itu. Saya paham untuk kira itu. Dia sebuah lafaz maknanya bukan yang sesuai dengan makna dari lafaz itu, bukan makna hakikinya. Kalau dalam katakan misalkan tangan, tangannya kepanjangan, tangan panjang seperti tangannya panjang tangan, atau tangannya panjang sekali, atau makan tangan, makan tangan, makan tangan, itu tangan itu tidak makna makan itu tidak mana, bukan tangan dan makan itu kan, bukan bermakna sesuai dengan yang diperuntukkan untuk. Dengan situasi ini, majas itu lafaz yang digunakan fi ghairi mawudi alahu, untuk makna yang tidak sesuai dengan makna asli. Kenapa? Ada satu jawabannya. Li alaqatin, karena ada sesuatu hubungan. Ma'a qarinatin mani'atin min iradatil makna al-wad'i, serta indikator yang melarang untuk memahami makna yang sebenarnya. Jadi, makan tangan dalam kata atau lafaz makan tangan ya. Situ ada alaqah, itu ada hubungan serta indikasi atau indikator yang melarang kita memahaminya dengan makna yang benar. Yang pertama hubungan. Apa hubungan makan tangan dalam hubungan ini? Apakah tangan itu dimakan? Berarti ada satu korinah namanya. Ada satu yang melarang kita untuk memahaminya secara makna hakiki. Karena tangan makan. Nyata apa? Tangan tidak dimakan. Kemudian, adakah hubungannya makan tangan itu dengan perbuatan tadi? Orang makan tangan itu apa? Mana wajahnya? Suka, orangnya kering, makan tangan. Hah? Roket tangan. Roket kan pasti majasi itu. Maloken tangan. Apa tadi ini? Main tangan. Hah? Main makan tangan. Makan tangannya yang nabayona, kan? Pakai juga makna itu. Menunjukkan bahwa kok meninju orang, kan teman tangguang ada tuh. Kok kerajo, kan teman tangguang ada kerajo itu.
Gitu kan? Sudah orang Mapora, udah, ayo bayar makan tangannya. Sebentar, ya kan? Nah, ada hubungannya, ada hubungannya ada. Karena tangan itu identik dengan pekerjaan, identik dengan kecepatan, identik dengan kekuasaan, identik dengan power, kekuatan. Pokoknya orang kalau mau borang aja, udah ngerti kan? Kan tangan dia kan? Ah, enggak kaki itu tangan. Enggak ada kaki tangan itu. Itu menunjukkan power. Kalau orang yang mendeliknya apa, kuit, otot tangan itu dia, atau kaki dia, apa namanya kan? Itu artinya adalah ada hubungan, ada apa? Ada hubungannya tangan tadi itu dengan makna hakiki dan makna menjadi. Tapi yang kedua tadi, walaupun ada hubungan, tapi di situ ada indikasi yang melarang kita untuk memaknai secara hakiki. Sehingga lapas tadi, yang harusnya dimaknai hakiki, kita tidak bisa maknai hakiki, harus dicari makna lain. Makna lain itu harus dengan makna majazi. Kita paham kira dan paham. Kadang-kadang paham kan? Jadi seolah-olah itu kesel. Nah, jadi secara sederhana itu, majas itu adalah apa kira? Dengan bahasa sederhana saja. Kiasan. Kalau kiasan bagi kira saja. Apa kiasan ini kan? Pakai kira. Orang mengatakan majas pakai namanya. Perumpamaan beda lagi. Perumpamaan itu yang pertama yang mengikutan. Nanti paham. Kalau mengikutan tasbih itu rukunnya ada berapa? Coba ulang ini. Sampai itu ada 3. 4. Nah gini. Berapa minimal kemarin? 2. Akhirnya jangan gampang. Sebenarnya paham. Jangan baca pojam-pojam terus tasbih itu. Kalau majas itu yang disebut hanya salah satu dari musabbah atau musabbah bih. Okay. Jadi kalau apa namanya? Samakah dia dengan tasbih? Beda. Tasbih itu kemarin minimal 2 rukunnya. Kalau musabbah tasbih 2 rukunnya, musabbah dan musabbah bih. Rukunnya. Sementara tasbih itu majas itu yang disebut adalah salah satu di antara 2. Ya, nanti itu ada kaitan dengan isti'arah, tapi tidak apa. Supaya mudah kita ambil itu dulu. Betul cocok untuk isti'arah nanti. Karena tadi ada isti'arah berbang ya. Itu gara-gara tadi menyamakan dengan tasbih itu. Tapi tidak apa. Inti seperti itu. Kalaupun nanti dalam kalimat itu ada indikasi sama dengan tasbih, pasti yang disebut hanya salah satu dari 2 tadi. Tidak muncul lagi kedua bersama-sama. Ya kan? Untuk itu lebih cantik isti'arah. Kenapa untuk membedakannya dengan tasbih. Sehingga berbeda dia. Nah, kita cari contoh dalam bahasa Al-Quran atau dalam bahasa apa itu?
Akurat ya? Nah, nih. Coba misalkan buka surat 14 ayat 1. Ini untuk memudahkan saya dulu. Kita kasih satu. Surat 14 ayat 1. Surat apa itu? Nah, buka yang ayat ini salah sih. Nampak anak? Hah? Atau ada kalimat itu region apa? Eh, itu region nas minaz-zulumati ilan nur. Itu. Oke. Coba perhatikan kalimat dalam ayat ini. Perhatikan. Ada kalimat zulumat dan an-nur. Oke. Ada zulumat dan an-nur. Kalau kita pahami lafaz zulumat secara hakiki apa maknanya? Kegelapan. An-nur cahaya. Ya. Jadi kalau dipahami dari lafaz zulumat, pasti orang akan memaknai dengan gelap. An-nur dipahami dengan terang. Itu kira-kira itu. Nah, tapi kalau kita baca ayat ini, apakah cocok zulumat itu dipahami dengan an-nur, dengan kegelapan, dan an-nur itu dipahami dengan cahaya. Nah, di situ ada unsur tasbih yang dimunculkan. Karena ada pertanyaan tasbih tadi ini ya. Kita beri contoh. Apa tasbih itu? Unsur tasbih yang ada. Ada az-zulumat dan ada an-nur. Asal kalimatnya adalah bisa disebut misalkan seperti ini. Kesesatan itu seperti kegelapan. Ah, kalau saya tidak mengerti kesesatan seperti kegelapan. Nah, yang kedua ada kata an-nur. An-nur. Apa arti itu an-nur? Cahaya terang. Petunjuk itu, kalau Al-Quran itu seperti cahaya atau apa nama an-nur. Kamu lihat. Kalau kita lihat dalam struktur kalimat ini anggap ini bahasa Arab tapi itu serius ya. Dan mudah banget. Kalau Arab kan al-dhalalu kan zulumat. Nah ini misalkan Al-Quran kan nur. Sekarang ini, mana dalam kalimat ini musabbahnya dan mana musabbah bihnya?
Jelas tidak ya. Kalau duluan ada kesesatan itu seperti gelapan yang banyak. Terang Al-Quran itu seperti cahaya dan memberikan hidayah ataupun petunjuk. Nah, sekarang ini, mana dalam kalimat ini yang musabbahnya dan mana musabbah ini? Ah, ini ya. Ini musabbah. Ah, ini. Mana musabbahnya? Ah, ini. Ini musabbah ini. Ya, musabbah ini. Oke. Kalau dalam tasbih kemarin minimal ada dua. Kalau kita hilangkan misalnya tanya adalah zulumat Al-Quran nur. Jadi di sini ya, 50. Ini apa? Nah, sekarang dalam pembahasan pertama nanti itu di isti'arah ya, tapi apa? Karena sudah kita tanyakan jadi dalam pembahasan majas, terutama nanti di isti'arah, yang contohnya salah satu saja. Nah, di sini apa yang muncul ini? Musabah atau musabah ini? Dalam ayat tadi. Litukhrijan nas minaz zulumati. Ada kata zulumat dan kata nur. Yang muncul zulumat itu musabah atau satu B? Nah, yang muncul yang sebab B. Mana musabahnya? Lah, tidak dimunculkan. Kalau temu dalam bahasa Arab yang seperti itu, maka dia disebut dengan majaz. Tapi majaz kategorinya isti'arah. Ke bawah. Tentunya belum ingin menyampaikan itu tadi, tapi kan ada pertanyaan langsung nyambung aja. Bisa paham? Nah, maka majaz itu boleh dipahami. Kalau dia mengatakan sama dengan tasbih, tidak sama. Bedanya adalah di majaz yang disebutkan hanya salah satu dari dua yang kemarin itu. Sementara di tasbih, ya, pasti wajib dua. Tidak boleh hilang satu dan dua itu. Nah, kalau hilang satu dan dua, dia lalunya ke majaz lagi. Nah, seketik-seketiknya boleh. Bisa paham? Nggak bisa paham? Belum.
Kalau dia selesai, itu apa dan kalau ini siapa? Allah dengan hikmah. Nah, eh, paham di situ? Kira-kira bisa paham di situ? Lah ya, lah ya sih lu udah semangat ya. Cek, lama lambo ya. Nah, berikut iya terakhir. Entah wajib ya. No ya, mana nih kosong? Oke, lanjutkan. Eh, sekarang kita coba dengan
Boleh. Termasuk satu mekanisme. Kenapa majas itu? Ada yang disebut dengan majas akli, ada yang disebut dengan majas nurul. Majas akli, ada majas lugawi. Ya. Majas akli kalau pakai bahasa Arabnya, bahasa Arab nah. Majas akli, ini dia. Isnadul fi'li أو katakan isnadul fi'li awwa fi mahnahu ism al-fa'il أو اسم المفعول أو المصدر إلى غير ما هو له في الظاهر من المتكلم بعلاقة مع قرينة تمنع من أن يكون الإسناد إلى ما هو له. Itu kira-kira bacaannya. Ya. Sekarang pemahaman itu artinya pemahaman yang penting. Apa kira-kira itu majas akli menurut pengertian yang diungkap oleh Sayyid Ahmad Al-Hasimi? Kalau Arabnya itu, dalam pemahaman ini. Kalau kita coba paham, majas akli itu memang menggunakan
suatu perbuatan. Jadi, maksud menyandarkan perbuatan. Betul. Sungai mengalir. Pernah mendengar sungai mengalir? Mengalir ada cara. Enggak ya, ingat ini kan. Tapi bahasa itu ada. Sungai yang mengalir. Padahal sungai itu dia tidak air mengalir. Maka itu adalah fi'il. Apa yang itu mengalir? Ada perbuatan yang disebut dengan mengalir. Sekarang mengalir itu disandarkan kepada sungai. Padahal sungai itu tidak mengalir. Maka dikatakan begini, isnadul fi'li, menyandarkan perbuatan atau menyandarkan pelaku atau menyandarkan yang melakukan objek atau menyandarkan masdar si masdar ila ma huwa lahu fi zahirin nafs, menyandarkannya bukan kepada sesuatu yang seharusnya. Kalau tadi katakan sungai mengalir, maka yang mengalir itu bukan sungai. Maka itu mengalir kan? Lalu ada tajri. Kan anhar itu yang tajri ya. Sungai itu yang tajri. Nah, jadi menyandarkan perbuatan mengalir kepada yang bukan seharusnya disandarkan kepada harusnya tadi mengalir itu disandarkan mana air. Tapi dalam kelima itu disandarkan kepada sungai. Berarti ketika ada al-mutakallim, akan itu orang yang ngomong atau orang yang berbicara menyampaikan sungai mengalir, maka yang dimaksudkan kepada makna zahir. Kenapa orang tidak mengalir? Karena menyandarkan mengalir itu tidak bisa ke sungai harusnya. Sehingga apa? Ada sesuatu yang menghalangi kita untuk menyandarkan sungai itu kepada mengalir itu kepada sungai. Ada yang menghalangi itu. Kenapa? Karena sungai itu dia tidak pernah mengalir. Anak keren ya. Dalam ini ada dalam makalah yang asli. Nah, ini halaman 8. Nah, di antaranya itu ya satu contohnya itu. Sungai juga ada. Kita coba contoh yang lain supaya lebih paham. Contoh lain. Contoh lain adalah misalnya dokter itu menyembuhkan orang sakit. Dokter itu menyembuhkan orang sakit. Sekarang, mana fikir di situ? Mana perbuatan di situ? Menyembuhkan. Nah, sekarang kepada siapa
perbuatan itu disandarkan? Dokter. Pertanyaannya, dokterkah yang menyembuhkannya? Dokter mengobati. Dokternya memberi obat, ya kan? Obat. Salah satu contohnya. Contohnya, wali kota Payakumbuh membangun jalan di Payolonsek. Pertanyaannya adalah, di situ ada kalimat fiil atau kata fiil, pekerjaan. Apa di situ pekerjaannya? Membangun. Kepada siapa disandarkan? Pertanyaannya, wali kota itukah yang membawa kerikil kemudian dia yang mengaspal langsung? Tidak. Sama itu. Berarti perbuatan membangun tadi disandarkan ke wali kota, padahal bukan wali kota ya. Apa makna wali kota membangun itu? Kebijakan. Wali kota ya membuat kebijakan lah bahwa tahun ini jalan itu diaspal. Tapi kalau di masyarakat disebut membangun itu. Wali kota membangun masjid itu. Wali kota membangun masjid raya. Kita wali kota membangun masjid raya. Bukan dia yang ikut menjadi tukangnya. Nah, tapi dia punya kebijakan, punya program, ya. Sehingga dia perintahkan jajarannya, tahun ini tolong bangun jalan itu. Tahun ini tolong bangun jalan itu. Kata anggotanya siap Pak, ya kan? Nah, keluarlah berita. Beritanya wali kota membangun jalan. Kan gitu. Siapa mikir itu? Itu baca siapa namanya ini? Majas akli. Menyandarkan perbuatan kepada yang tidak semestinya perbuatan disandarkan. Hingga situ akal kita berpikir, dan setelah dipikirkan ternyata kesimpulannya adalah tidak mungkin ya perbuatan itu disandarkan kepada orang itu, ya kan? Nah, itu kira-kira pemahaman sederhananya dari uh, majas akli. Kalau bagiannya banyak itu. Ada sebab akibat. Ya, seperti tadi, dokter menyembuhkan orang sakit. Artinya bukan dokter yang menyembuhkan. Dokter hanya memberikan obat. Nah, ada berapa bagian, tapi kita umum saja. Yang penting paham. Oke. Lanjut. Saya. Nah, sekarang lanjut ke lugawi. Kalau tadi adalah eh, akli, akli itu akal. Jadi akal apa tidak bisa menerima itu dah. Pasti ada mana lain itu. Tidak akan mungkin. Nah, bahasanya mustahil. Presiden yang akan membangun lagi akan bangun jalan tol. Nah, presiden bangun, tapi kebijakan memang iya. Yang bangun adalah yang lain. Tapi makna membangun itu bukan berarti turun langsung. Nah, kalau lugawi itu majas dilihat dari aspek kebahasaan. Dari aspek kebahasaan.
Nah, dia kedua, harus saja begini. Simpelnya seperti ini. Majas Nawawi dilihat dari hubungan antara makna asli dengan makna yang lain itu. Ditinjau dari keserupaannya atau tidak. Keserupaan itu bukan pemerintah. Keserupaan memiliki hubungan yang mirip, kemiripan, hubungannya itu. Apakah hubungan ini? Apakah musabahah? Kalau bahasa Arabnya musabahah, apa jawabnya? Atau ghair? Ada musabahah. Ini hubungannya itu, hubungannya antara makna hakiki dan makna majazinya. Apakah ada hubungan musabahah atau ghair musabahah? Musabahah itu yang memiliki hubungan yang dekat, ada kemirip-miripannya. Kalau ghair musabahah, yang tidak ada kemirip-miripannya, tidak ada hubungannya dengan saya. Makanya kalau antara makna hakiki dan makna majazi yang dikehendaki itu tidak memiliki hubungan yang musabahah, hubungan tidak musabahah, tidak ada kaitannya sebenarnya, tidak ada kaitannya. Yang disebut dengan majaz mursal. Tapi kalau hubungannya ada kaitan, ada kemiripan, ada kemiripan dari makna hakiki dan makna majazinya, maka sebenarnya disebut majaz bil isti'arah. Majaz bil isti'arah. Oke. Paham itu? Paham? Lalu, di majaz lugawi itu ditinjau dari aspek kebahasaan. Ditinjau dari aspek kebahasaan. Kalau antara makna hakiki dan makna majazi yang dikehendaki itu ada hubungan mirip maknanya atau kemiripan dari segi maknanya, dari segi bahasanya, maka disebut dia itu dengan majaz bil isti'arah. Tapi kalau tidak ada hubungan antara makna hakiki dan makna majazinya, maka dia disebut dengan mursal, atau dikenal juga dengan istilah isti'arah. Dari segi bahasa ini, kita melihat hubungannya ini, apakah ada kemiripannya antara makna hakiki dan makna majazi, atau tidak ada kemiripan. Kalau ada kemiripan maknanya, maka dia ada isti'arah.
Kalau tidak ada kewajibannya, ada besar. Artinya intinya, supaya gampang kita beri contoh. Contoh, eh, contoh, dimasuk ke mana dia? Surat Al-Baqarah ayat 19. Kita langsung kalkulasi dulu, supaya sambung. Surat Al-Baqarah ayat 19. Masuk ke mana dia? Apakah dia itu masuk ke apa tadi? Mursal atau isti'arah? Ini nampak? Situ disebutkan yaj'aluna asabi'ahum seperti itu. Mereka menjadikan asabi' ayat 19, jari-jari mereka di azanihim, ke dalam telinga mereka. Jadi di dalam ayat ini ada kata asabi'. Asabi' itu seluruh jari. Berapa jari manusia? 5. Maka dalam ayat ini mereka menjadikan atau memasukkan jari-jari mereka itu ke lima-limanya fi azanihim, ke dalam telinga mereka. Pertanyaannya adalah mungkinkah telinga itu bisa atau muat kelima jari manusia ini? Dimasukkan ke lima-limanya kalau saya kata apa ya maksudnya? Kerja kelengkian atau kalau di kampung bayar tengah, ngikut saja. Tak bisa. Oke. Sekarang pertanyaannya, kalau tidak bisa, berarti itu bukan makna hakiki. Boleh kita lihat. Oke. Tadi katakan seluruh jari-jarinya masuk ke dalam telinga. Setelah baca lihat, kira tak bisa. Kalau cukup tak bisa. Berarti maknanya bukan makna hakiki. Berarti dia adalah makna majaz. Paham ya? Oke. Kalau dia makna majazi, masuk ke mana dia ini? Ke akli atau ke lugawi? Memasukkan seluruh jari ke dalam telinga. Mana? Lugawi. Kalau akli tadi perbuatannya sandarkan tidak kepada yang seharusnya. Nah,
Kalau akli itu contoh tadi kan, dokter mengobat atau dokter menyembuhkan orang sakit. Nah, kata menyembuhkan itu disandangkan pada dokter, padahal bukan dokter yang menyembuhkan. Berarti dia itu akli itu, menyandarkan perbuatan tidak kepada yang seharusnya. Berarti dia lugawi. Dia lugawi. Sekarang, adakah hubungannya memasukkan jari-jari ke seluruh dalam telinga tadi? Apakah ada makna yang mirip di situ atau tidak mirip? Ada hubungan kemiripannya antara makna suci dan makna majazi. Sebelumnya supaya paham lagi. Kira-kira apa makna majazinya itu? Apa makna majazinya? Disumbitnya telinganya jari itu doang. Kalau konteks itu apa itu? Ya. Jadi gini, orang yang memasukkan seluruh jari ke dalam telinga, dipahami secara majazinya adalah bahwa dia betul-betul menutup telinganya dari mendengar apapun. Serapat-rapat mungkin. Awas awaknya. Basi pakai. Lalu basi pakai. Dia tutup serapat mungkin. Itu intinya tu. Cik saya dah masuk dah. Hanya kecil 5-5 dah apa yang masuk 5-5. Cik dah masuk 5-5. Kata Allah, mereka yang itu yang Allah sebutkan itu, yang masukkan ke 5-5 jarinya ke dalam telinga. Ya. Karena takut apa ayatnya? Kematian. Atau takut mendengar kematian. Nah, jadi sekarang apakah memasukkan jari ke dalam jari ke dalam telinga itu memiliki hubungan maknanya dengan pasipaka itu bahasa itu atau menutup rapat? Ada hubungan itu? Ada hubungan tak? Supaya dia lebih paham, tapi contoh itu lagi. Itu pertanyaannya itu. Ada hubungan atau tidak? Itu pertanyaannya. Satu lagi. Contoh. Bentar. Yang istiarah. 3. Bahasa Indonesia saja. Saya melihat seekor singa di dalam kelas. Dalam kelas. Saya melihat singa dalam kelas. Melihat singa dalam kelas itu apa kita atau kita itu tidak mungkin bisa memahaminya dengan makna. Karena kelas itu bukan tempatnya singa. Jadi kalau mengatakan kita melihat singa di 12 tahun ini, sedikit. Tapi kalau dikatakan saya melihat singa dalam kelas, menjadi sama saja. Saya melihat singa di atas podium. Ya kan? Singa podium. Itu jangan dimaknai singa lah pada naik podium. Lepas dia kutubah. Bukan itu maknanya. Lepas dia ceramah. Bukan itu maknanya itu. Ya kan?
Nah, coba lihat. Di sini ada kata singa. Kenapa? Ada kata apa ini? Singa. Kenapa kita katakan di kelas itu ada singa? Berarti ada orang apa? Kelasnya orang singa itu. Siswa, mahasiswa. Itu dalam diri. Kenapa dikatakan ada singa? Maka sudah sifat yang mirip dengan orang itu. Betul? Singa itu sifat pemberani. Jika ada orang pemberani luar biasa, apa yang kita katakan? Dia adalah singa di kelas. Singa apa? Nah, kalau singa yang seperti ini ada sifat yang menyatukan, menyerupakannya dengan orang yang dimaksud, maka disebut dengan itu musyawarah. Lagi, ketika singa ini kita katakan untuk seseorang, berarti ada sifat yang menyatukannya dengan orang, maka disebut dia itu dengan musyawarah. Ada kemiripannya. Apa miripnya itu? Sama-sama galak. Oh, galak orang itu berarti saya. Sama-sama pemberani. Apa miripnya itu? Ya kan? Jadi miripnya itu. Kalau kata yang tadi, baca tadi itu. Baca tadi yang ini itu ada dia. Mereka masukkan atau menyumbat telinga dengan jari-jari. Itu tidak ada kemiripan, tidak ada hubungan musabahahnya. Tidak ada hubungan musabahahnya. Kalau tadi singa, dikatakan singa, itu ada hubungan musabahah. Maka secara sederhana lagi kita lihat. Untuk majas isti'arah, tadi apa kita katakan? Ketika salah, di situ ada muncul salah satu unsur tasbih. Isti'arah. Kalau majas usaha, ketika itu tidak ditemukan, di dalamnya ada unsur tasbih. Satu masalahnya ini. Baca dengan pendek ya. Kira-kira paham gak tuh? Dia kena kebanyakan seketik. Seketik. Iya. Nah. Dia membedakan antara majas mursal dengan isti'arah itu dilihat dari kata yang atau lafaz itu memiliki musabahah dengan orang yang dimaksud atau bagi orang atau tidak. Kalau ada, berarti dia adalah majas bil isti'arah. Tapi kalau dia tidak ada kaitannya, tidak ada kemiripannya, tidak ada hubungan kemiripannya, dia ada musabahahnya, maka dia adalah majas mursal. Mursal itu lepeh. Dia sawak mursal itu dia lepas, tidak ada kaitannya sama sekali. Maka sebut dengan mursal. Jadi kalau namanya mursal itu yang dilepaskan. Secara makna ya, kan lepas banyak arti itu. Mursal. Yang diutus mursal juga. Ada pertanyaan? Nggak berasuk kepala kan? Ya lah sampai itu dalamnya loh kan, besar tempat dalam mulai. Hah? Kemudian sama. Kalau digali lagi banyak lagi dalamnya.
Ah, Ya, dibuka waktu ya, Ibrahim. ini kan wajar putra. Ya. Tetapi masalah lagi gimana kemudian dia tidak. Ah, Tapi yang wajarnya kalau ada di balik itu. ya boleh. Ya. Terus sekarang boleh majas mursal dan majas mursal bin isti'arah. Isti'arah itu kalau bahasa sederhananya meminjam sebuah lafaz untuk maknai yang lain. Isti'arah itu pinjam. Kita pinjam lafaz singa untuk menunjukkan makna pemberani. Makanya ada bin isti'arah. Ini mursal betul, tapi ada bin isti'arah. Maka ketika dia majas mursal bin isti'arah, di situ ditemukan unsur takdim. Maka dengan usaha keduanya ada keberikan. Ada unsur takdim. Belajar bahasa Arab sering disebut dengan isti'arah. Saya bisa dengan isti'arah. Tapi kalau kita tadi membaginya dari lugawi, ada majas mursal, satu lagi ada majas mursal dan isti'arah. Itu orang nyebut apa itu isti'arah di juga orang ini. Apa itu isti'arah di juga orang. Apa itu majas mursal? Orang. Kalau majas mursal ini orang. Tapi kalau isti'arah ini orang. Itu mengatakan majas mursal saja sekolah. Maka banyak orang menyebutnya dengan isti'arah. Ya mungkin itu dulu. Udah setengah 3 lewat. Jadi uh, mudah-mudahan konsep dasar ngerti. Walaupun baru kedalaman 1,5 meter. Itu setengah lama. Nah, begitu kalau digali apa ada tuh. Minimal ketika orang menyampaikan majas, awak lihat dulu, majas itu majas. Ketika orang mengatakan istiarah, kita paham juga. Pasti istiarah itu sama jo tasbih. Bedanya, bedanya di istiarah itu hanya disebutkan satu unsur saja. Oke. Baik, mungkin itu pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih kepada Makalah. Absen baru buka tadi. Mudah-mudahan kalau bisa tidak absen lah. Mau buka lah. Oh, untuk hari ini absen bisa di luar jadwal. Itulah hilangan. Karena sudah lewat 3 menit, 4 menit. Oke. Baik. Karena tutup oleh Makalah. Itu cukup diwakil kan? Hari hujan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk berbakti itu kan sekarang Bakat? banyak itu. Ada itu. Jelas aja lebih ya. Pak ngajar sampai 2:30. Pas tadi kamu mau Serembang di kota. Nah, misalnya mau Iya. Iya, pergi sebentar. Senang Serembang kan sudah program. Kita seremoni aja nak. Pas Serembang ke kota. Kalau kota kan lah aku telah Pinang kan. Biasanya masuknya di lurah kecamatan kan. Kalau aku juga. Hah? Nggak mau ke kampus nih. Diundang kan. Mau kampus. Terus Putri.